Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TechSpill. Seperti kata saya kemarin, di video ini saya bakal mereview RC kapal ini, RC yang saya rakit sendiri nih ya. Tapi sebelum masuk segmen reviewnya, saya bakal bercerita dulu tentang RC ini. Project RC ini tuh udah berjalan sekitar 4 bulanan. Kenapa lama banget? Ya karena emang saya tuh ngerjain RC ini tuh bener-bener nyantai banget ya. Jadi kayak ya gak dikejar deadline sama sekali, karena kan ya saya bikin-bikin aja gitu, iseng-iseng gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan waktunya diringkas, dia tuh bisa mungkin sekitar 2 atau 3 mingguan RC ini bisa selesai. Kalau misalkan emang tiap sehari itu kita full mengerjakan RC ini gitu ya. Atau mungkin 2 minggu lah kalau misalkan full sehari mah. Dan juga RC ini adalah RC pertama yang saya rakit dengan body yang saya rakit sendiri ya. Jadi bodinya tuh pakai styrofoam seperti yang saya bilang di video kemarin, dan ya saya bikin sendiri gitu. Ya saya bangga sih, lekukannya tuh bisa bagus gitu. Ya walaupun gak rapi-rapi banget, tapi setidaknya udah lebih baik lah ya dibanding yang saya sebelumnya menggunakan botol plastik, menggunakan kotak bekal gitu kan, menggunakan celengan yang berbentuk bom gitu. Ya pokoknya dulu tuh pakai benda-benda yang udah ada, itu benda-benda bekas terus saya bikin. Kalau sekarang saya bikin sendiri nih bodinya gitu ya kan. Dan ya udah, kita kayaknya bakal langsung masuk aja ke segmen reviewnya. Dan yap, pertama-tama kita mulai dari bagian luarnya dulu ya. Di sini bodinya menggunakan styrofoam, dan tiap sambungan dari styrofoam ini saya menggunakan lem tembak dan lem Fox ya. Jadi dua kekuatan lem itu disatukan. Dan yang selanjutnya di bagian sini tuh ada kayak roll cage atau roll bar ya, pokoknya kayak ini ya, kayak tiang-tiangnya ini itu menggunakan tusuk sate. Dan untuk menyambung tusuk satenya ini saya menggunakan benang yang saya gulung-gulung ke tiap sambungannya terus dilem G gitu. Jadi kan dia kuat banget tuh. Dan juga selain untuk menjadi roll bar dan lain-lain, ini juga ada yang jadi bracket ya. Dia buat jadi bracketnya servo, jadi mountingnya servo, menggunakan tusuk sate juga, karena kan ya kalau mau buat bracket-bracket itu kan biasanya pakai 3D print kan. Dan saya nggak punya, agen saya pun juga punya, mungkin nggak tahu saya cara makainya gimana. Jadi ya saya pakai tusuk sate aja gitu. Dan juga ya pokoknya ini juga ada bracket-bracketnya si dinamo, itu juga menggunakan tusuk sate semua. Terus juga bracketnya radar menggunakan tusuk sate juga ya. Dan selanjutnya sini ada kaca nih, ala-ala kaca ini yang menggunakan mika biasa lah ya. Dan selanjutnya apa lagi ya, juga kotak listrikan yang ada di dalam ini dia menggunakan kotak bekal biasa yang anti air ya. Bukan anti air sih, kedap air. Jadi kalau misalkan ada air yang bocor dia aman gitu lah, insya Allah. Dan juga di sini lubang anginnya menggunakan penggulungnya benang, apa ya namanya, tempatnya benang itu atau apa itu, pokoknya penggulungnya benang tuh. Nah ini saya lem itu tiganya benang itu, tiga apa ya namanya sih, ya pokoknya itu deh, tiga benang tuh saya lem tiga-tiganya jadi satu, tuh saya lubangi gitu ya, untuk lubang angin yang fungsinya mendinginkan si kelistrikannya itu kan. Dan selanjutnya ada apa lagi ya, ya sini ada sambungan pengunci yang menggunakan sedotan gitu, sedotan yang ukurannya sama kayak tusuk satenya dia. Dan juga radar ini saya menggunakan kotak tisu yang saya potong-potong gitu ya. Terus saya tempel di sini gitu. Apa yang sedang dia lakukan? Hah? Apa itu? Seperti tidak asing bagiku. Kurasa ini adalah kau dalam bahaya, wahai anak muda. Hehehehe, kau akan merasakan sandalku ini. Rasakan. Aduh, sakit banget habis di tampar nih. Yaudah, kita langsung lanjut aja ke review kelistrikannya. Aduh, sebelum itu bakal saya buka dulu ini. Oke, kita lanjut ke bagian kelistrikannya. Dan sebelumnya pertama-tama saya menggunakan remote Dumbo RC 6 channel
yang menggunakan 4 baterai AA bertegangan 1,5 volt. Ya AA ya 1,5 volt ya. Terus ini 6 channel juga. Yang saya beli itu harganya sekitar 300 ribuan, murah banget ya. Tapi begitu kemarin saya pas cek di Tokopedia itu harganya udah sekitar 500 atau 600 ribuan tuh harganya ini. Ya gak tahu ya apa harganya naik atau gimana gitu ya. Atau saya yang lupa mungkin belinya harga berapa. Tapi seingat saya cuma ngeluarin uang 300 ribu buat beli nih. Dan di sini receivernya ya sudah jelas ya, receivernya menggunakan Dumworthy juga, pasangannya si remote-nya. Dan ESC yang saya pakai adalah ESC 20A, ESC yang harganya murah banget ini. Saya lupa harganya berapa ya, tapi murah banget kok ini. Dan spesifikasinya dia tuh bisa maju, mundur, ngerem gitu ya. Ya pokoknya di keterangannya situ sih. Dan dia menggunakan baterai 2S. Terus selanjutnya ada baterai yang saya pakai adalah baterai merek Wolf ya. Kapasitasnya 1000 mAh, baterai 3S. Dan ini kayaknya sebabnya kenapa ESC-nya tuh cepet banget panas. Bener-bener cepet banget panas nih ESC-nya. Karena kayaknya baterainya yang saya pasang tuh tidak sesuai. Baterai saya 3S dan soket baterainya itu adalah untuk 2S ya, tapi tetap bisa sih di 3S. Tapi kalau di spesifikasinya seharusnya dia tuh untuk baterai 2S. Ya saya pasang 3S ya, jadi kayaknya itu sebabnya kenapa dia sering cepet banget panas. Itu juga sebabnya saya kasih lubang angin ya. Tapi sebelumnya jangan langsung masuk ke lubang angin dulu, kita masih akan mereview kelistrikannya terlebih dahulu. Servo yang saya pakai adalah servo Futaba 3000 Futaba S3003. Susah banget ngomongnya. Futaba S3003 yang dia tuh stall torque pokoknya torsinya macet tuh ya, intinya itu. Kalau torsinya macet tuh di beban sekitar 9,4 kilo sampai 11 kilo. Kuat banget nih bener-bener. Apa tuh tenaganya servo ini ya. Tapi juga dia tuh menggunakan gear yang plastik ya. Ya itu saya juga bingung sih. Kok gear plastik bisa sekuat ini ya? Ya gak tau lah ya. Ya pokoknya bisa kuat banget itu sih katanya di keterangannya gitu ya. Dan selanjutnya apa lagi ya? Di sini dia juga lampu ya. Lampu yang saya pakai itu adalah lampu punyanya RC MND 90. RC MND 90, RC Offroad itu. Dan seperti yang saya katakan di video kemarin, biar bisa lampunya mati nyala, saya akali pakai PCB-nya servo ya. Terus si lampu MND 90-nya saya pasang ke situ. Ya biar bisa dimatiin dan nyalain itu dari remote. Dan selanjutnya ada battery indikator. Untuk battery indikator ini adalah battery indikator dengan tipe BX 100 apa ya? Battery indikator ya pokoknya lupa deh, pokoknya ya nanti saya tunjukin produknya. Dia bisa untuk baterai 1S sampai 8S. Terus juga apa lagi ya spesifikasinya? Ya ada buzzernya ya. Ya ada buzzernya sih memang. Kan baterai indikator memang seperti itu. Dan selanjutnya ini saya juga menggunakan dinamo Tamiya untuk penggeraknya. 2 dinamo Tamiya. Dan baling-balingnya saya juga beli baling-baling 3 bilah yang memberikan kecepatan tinggi ya. Asik, kecepatan tinggi. Dan selanjutnya apa lagi ya dari kelistrikan ya? Kayaknya udah semua sih kelihatannya kelistrikan ini. Oke, kayaknya kelistrikannya udah semua dan kita bakal langsung aja masuk ke segmen cara kerja dari RC ini. Yap, kali ini kita sudah masuk di segmen cara kerja. Saya gak bakal membahas cara kerja dari RC ini maju, mundur, berbelok gitu enggak ya. Saya bakal membahas cara kerja dari inovasi. Ya bukan inovasi sih, kayak pemecahan dari masalah gitu ya. Karena waktu pas saya tes RC ini, jadi ceritanya RC ini sudah pernah saya tes ya pertama kali. Ada masalah yaitu ESC itu panas banget, bener-bener panas banget karena memang dia kan tersimpat di kotak kelistrikan yang waktu itu gak ada lubang sama sekali, jadi gak ada udara yang masuk ataupun udara yang keluar gitu kan. Ya tapi saya sudah buat lubang angin yang insya Allah bakal berfungsi dengan baik. Dan yang kedua adalah saya rasa RC ini beloknya tuh kurang maksimal. Dia itu bukan masalah sih, kalau masalah si rudder ini, si belok ini tuh itu bukan masalah. Itu tuh kayak lebih ke arah saya ingin menantang diri saya sendiri gitu ya. Asik gitu. Saya ingin mencoba diri saya, berusaha untuk membuat si RC ini biar bisa belok lebih tajam lagi. Padahal RC-nya itu gak diperluin sih buat waktu pas lagi main gitu kan.
Ya tapi ya saya ingin nantang diri saya sendiri gitu. Dan ya kita bakal langsung masuk aja ke segmen cari kerja dari pemecah masalah ini gitu kan. Dari benda-benda pemecah masalah ini gitu. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini saya bakal langsung menjelaskan cara kerja dari lubang angin ini ya. Ini adalah foto RC kapal saya dari bagian depan ya. Kelihatan di bagian tengah-tengahnya tuh ada lubang angin. Dan fungsinya seperti yang saya katakan tadi, yaitu untuk mendinginkan bagian kelistrikan, terutama ESC gitu kan. Yang karena ESC-nya sering banget panas, overheating gitu kan. Jadi takutnya kenapa-kenapa, jadi saya kasih lubang angin aja. Dan untuk cara kerjanya, kalau misalkan si RC ini maju ke depan atau ngebut ke depan gitu ya, itu tuh bakal ada angin yang masuk ke dalam lubang-lubang ini. Dan masuk ke lubang-lubang ini, dia bakal langsung disalurkan oleh lubang angin yang berada di bagian kotak listrikan itu. Jadi di kotak listrikan ini tuh juga ada lubang-lubang yang sama persis seperti lubang di atasnya gitu ya. Jadi begitu anginnya dari atas jatuh ke bawah, itu tuh langsung diterima sama si lubang yang ada di kotak listrikan ini. Dan tapi itu gak langsung diterima gitu aja, karena saya takut kalau misalkan sampai ada percikan air atau kayak misalkan lagi hujan gitu kan. Jadi ada setes air yang masuk gitu ke kotak listrikan kan bahaya gitu kan. Takutnya aja nanti malah merusak bagian listrikannya gitu. Yang niatnya lubang angin ini untuk mencegah kerusakan, tapi malah membuat sebuah kerusakan gitu kan. Jadi saya kasih dia seperti sebuah penghalang lagi, biar si air tuh gak langsung jatuh ke bagian kotak listrikan. Jadi kayak bisa ditampung dulu sama bagian penghalang ini. Dan kalau kalian lihat juga di bagian sampingnya sini tuh juga seperti ada wadahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada air jatuh, masih bisa ditadahin itu di sini, gak langsung jatuh ke kanan atau kirinya gitu kan. Dan walaupun memang pasti kecepatan angin tuh bakal berkurang gitu kan, karena dia harus berbelok-belok terlebih dahulu gitu. Tapi setidaknya kan ya untuk mencegah kalau misalkan ada air yang masuk gitu. Dan ya nanti si angin bakal langsung mendinginkan komponen-komponen kelistrikan ya gitu. Dan ya udah kayaknya gitu aja. Dan selanjutnya di sini ada rudder 2 axis ya, atau rudder 2 engsel gitu. Jadi ada dua bagian yang berbelok bersamaan. Dan sebelumnya kenapa saya buat rudder 2 axis ini, atau saya rakit rudder 2 axis ini, atau saya kembangkan gitu ya. Ya karena RC kapal ini yang beloknya menurut saya tuh kurang tajam gitu. Walaupun ya aslinya RC kapal tuh gak butuh belok yang tajam-tajam banget, karena kan dia kan bermain di air yang berarti luas gitu kan. Ya tapi saya ingin buat dia bisa belok lebih patah ya, karena saya ingin menantang diri saya sendiri gitu ya. Asik. Dan bisa dilihat di rudder yang biasa, yang pertama-tama yang awal-awal tuh dia tuh cuman bisa belok sekitar 160 derajat sampai 150 derajat gitu kan. Ya aslinya itu buat belok sih udah cukup ya, tapi ya kita memang butuhkan tempat yang luas gitu kan, yang lebar itu untuk beloknya. Dan selanjutnya setelah saya upgrade, dia bisa sampai 90 derajat sudut itunya, sudut beloknya tuh ya. Tapi ya saya yakin sih kalau misalkan nanti sudah dicoba, pasti beloknya gak bisa sampai 90 derajat ya. Pasti mungkin sekitar 120 atau 130an derajat lah. Kalau misalnya sampai 90 derajat gak mungkin, karena kan memang dimensi dari RC kapalnya yang lumayan panjang. Jadi kalau misalkan mau belok sampai 90 derajat ya mustahil aja gitu sih. Dan yep, di sini ada ilustrasinya ya. Ilustrasi pertama ini itu ada air yang berjalan melewati rudder itu ya, yang 160 derajat dia kurang patah gitu. Dan selanjutnya animasi yang kedua ini adalah air yang melewati rudder 90 derajat yang kata saya itu, atau rudder 2 axis itu ya. Dan yep, hasilnya jauh lebih baik yang 90 derajat. Oke. Dan ya saya rasa untuk di video kali ini sudah cukup, sampai sini dulu aja. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah gitu ya. Atau ya kalau misalnya ada informasi yang salah, bisa banget diperbaiki di kolom komentar. Ada informasi mengenai spesifikasi yang salah, mungkin ya bisa banget diperbaiki di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. Sekian dari channel Techsfield. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.